Ya, jadi kalau untuk Gen Z yang pengen hasilnya semua cepet ya, bagus mati sih menurut gue. Karena once nanti semuanya udah fully automated with AI, yang orang pengen apa? Emotional connection sama orang lain. Semakin bagus kualitas lu, semakin banyak kuantitas lu, semakin besar kesempatan lu untuk naik. Ya, jadi kalau untuk lu yang masih mikir bikin konten nanti lu diomongin sama temen-temen lu, berarti temen-temen lu belum sukses. Itu aja. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Kita bakal bahas tentang mindset nih. Mindset orang-orang nih, kita mau ajak-ajak dulu nih di episode nih. Diajak-ajak dulu ya. Diajak-ajak dulu. Lu kan memilih jualan online nih. Berarti kan ada sebuah informasi yang mungkin lu tahu yang orang lain gak tahu nih. Apa sih yang beda gitu? Gini, kalau menurut gue jualan online itu kan cuma satu term aja ya. Iya. Caranya itu banyak banget. Either dulu jualan di marketplace itu juga jualan online. Lu jualan di Instagram pun itu juga jualan online. Ya, cuman apa yang gue lakuin mungkin nggak cuma begitu doang ya. Jadi yang gue lakuin sebenarnya lebih ke personal brandingnya. Kenapa gue personal branding? Awalnya sebenarnya gue nggak mau. Awalnya gue pikir gue nggak mau nunjukin muka gue di kamera. Gue nggak mau orang tahu gue siapa gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada orang yang peduli juga. Yeah. Sejujurnya. Ya, cuman kan dulu pas kita pertama mulai, kita mikirnya nggak begitu. Kita mikir, nanti kalau video gue jelek, orang ngomongin segala macem. Tapi akhirnya gue coba untuk personal branding. Awalnya gue bikin video itu jelek banget ya. Pertama kali tentang video jualan lah ya. Video ads itu jelek banget. Ya jadi kaku banget, itu masih awal banget. Cuman sebenarnya gue paham satu hal ya. Sekarang itu menurut gue yang dipertaruhkan itu bukan cuman uang lu doang. Jadi sebenarnya sekarang yang dicari adalah atensinya. Karena kalau misalnya lu udah bisa tarik atensi orang untuk ke lu, sebenarnya lu punya power itu. Yeah. Ya jadi sebenarnya gue pengen lebih ke arah sana. Ya jadi kenapa gue personal branding? Untuk grab atensi orang-orang itu. Supaya bisa tahu gue siapa. Karena itu sebenarnya power yang lebih besar lagi daripada uang menurut gue. Gue juga ngerasa hal yang sama sih sebagai konsumen ya. Jadi kayak, biasanya sekarang kita ngomongin toko misalnya tadi, toko-toko versus public figure gitu, atau kayak KOL, ya online shop gitu juga sekarang endorse gitu. Buat apa? Karena mereka ngerasa nama tokonya sendiri itu nggak menjual. Even sekarang kita ambil contoh yang ekstrim, let's say media gitu. Media di Indonesia kan ada banyak banget kayak publikasi gitu. Gue nggak cukup inget media-media yang kreatornya nggak cukup kuat. Maksudnya kayak let's say kita ngomongin brand misalnya kayak let's say Kompas atau Detik gitu. Nggak cukup memorable gitu berita mereka siapa. Kalau kita ngomongin narasi jelas memorable banget. Najwa Shihab ya. Najwa Shihab. Kalau kita ngomongin Tempo misalnya. Tempo tuh juga punya beberapa kayak program-program mereka tuh yang tokohnya tuh cukup konsisten yang oke gue inget gitu. Jadi sekarang tuh kalau gue ngerasa setuju sih. Orang yang lebih diingat. Sosok dibanding badan gitu. Dan ini tuh align kalau misalnya kita ngomongin di era sekarang masuk AI segala macam. Konten tuh banjir lah gitu dengan semua orang yang pakai. Di mana-mana ya. Automated AI, konten segala macam, faceless gitu, nggak ada mukanya gitu. Pertanyaan yang suka masuk kan kayak, oke, gimana caranya brand bisa bikin konten sebanyak-banyaknya nih? Sekali klik 100 konten jadi, sekali klik 500 konten jadi. The question is more, gimana caranya kontennya dilihat orang sebenarnya kan? Bukan kontennya sebanyak-banyaknya. Karena kalau konten sebanyak-banyaknya yang view 1, ya nggak ada yang ngelihat gitu. Key-nya ada di orangnya. Apakah orangnya berani munculin muka atau enggak gitu. Kalau yang gue lihat personally, konten-konten AI yang berhasil tuh either dia unik banget formatnya, atau ada sosok orangnya. Meaning di sini sebenarnya sosok orang tuh jadi satu karakter uniknya lah yang konsisten gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin format, terutama di era AI, format kita ngomongin anything deh, tulisan, video, gambar gitu. Once people tahu promptnya, itu tinggal di copy kan kasarnya. Tapi kalau orang gimana ngopinya gitu. Even muka yang sama pun personality yang beda nggak bisa di copy kan. Itu gue ngerasa kayak gitu juga sih. Cuman kalau di lu amplify ini kan. Nature kita kan agak beda. Kalau gue kan bisa dibilang content creator organik lah. Gue bikin konten terus kayak gue grinding di YouTube sekitar 2 tahun lebih, mau masuk tahun ketiga, dapat subscriber per saat ini tuh 75 ribuan kalau nggak salah. Tapi cara lu amplify
personal branding itu kan lebih dengan cara berbayar kita bilangnya. Nah itu kenapa tuh memilih cara kayak gitu? Kalau cara gue kan cara ya gratisan lah bro, nggak ya nunggu lah gitu. Mungkin gue bahas sedikit tentang AI dulu ya tadi yang lu bahas ya. Jadi takes gue on AI adalah kerjaan-kerjaan yang simple. Contohnya kayak administrasi, data entry, customer service. Itu pasti bakal digantiin sama AI. Sekarang pun udah banyak ya. Third party yang bisa balesin chat lu 24 jam tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Dan udah beneran dipakai dan kita pun eksperimen pakai tool itu. Kita pun sekarang udah mulai pakai. Iya. Ya. Jadi untuk hal seperti itu pasti digantikan. Jadi untuk teman-teman yang masih kerja di bidang administrasi atau misal customer service ya harus hati-hati ya. Iya. Sekarang di restoran pun mungkin lu tau lah Haidilao bro, udah pakai robot. Ya, jadi untuk hal-hal seperti itu yang gampang digantikan pasti akan digantikan sama AI. Cuman yang nggak bisa digantiin adalah kita. Kita yang punya, kita bisa menyampaikan value, kita yang bisa punya nilai tambah ya di market ya. Itu orang-orang yang nggak bisa digantiin. Kalau orang yang nggak punya pengalaman, misalnya contoh dia mau jadi desainer ya. Yeah. Orang itu nggak punya pengalaman mau jadi desainer, pakai AI. Sama orang yang pinter dan pakai AI, itu hasilnya akan jauh beda. Jauh. Ya, jadi desainer yang pinter ini bakal tetap dipakai. Karena dia tahu cara menggunakannya, dia punya frameworknya. Yeah. Tapi kalau orang yang tiba-tiba mau jadi desainer pakai AI ya nggak bisa. Yeah. Ya, jadi itu uniknya. Sebenarnya yang nggak bisa digantikan adalah otaknya. Benar. Ya kan, dan presence lu di social media itu lu nggak bisa gantiin. Karena once nanti semuanya udah fully automated with AI, yang orang pengen apa? Emotional connection sama orang lain. Benar. Itu yang bakal orang-orang crave. Makanya disinilah kita muncul. Ya, either nanti kalau misalnya teman-teman yang nonton di sini mau jadi penonton doang atau mau jadi mau masuk ke dalam dunia ini, ya minimal udah punya ilmunya. Ya. Ya jadi kalau yang tadi lu tanya kenapa gue amplify ya? Alasannya yang tadi supaya gue nggak bisa digantiin sama AI. Ya. Dengan gue bisa bangun emotional connection, gue bisa build persona yang gue mau, itu nggak bakal bisa digantiin juga sih. Karena setiap orang pasti ada keunikannya masing-masing. Dengan cara yang lu pilih kan, kalau mungkin teman-teman di sini bakal komen kan kayak, oh tuh bayar tuh, gitu. Berarti kan di sini kan mindsetnya kan kita kasarnya keluarin uang duluan kan di depan gitu. Nah itu tuh gimana lu cara mikirnya? Kalau gue ya, uang itu kan sebenarnya tool ya untuk menguntungkan kita lah ya. Lu punya duit, lu bisa jadi apapun yang lu mau sebenarnya. Sekarang kan arahnya adalah cari atensi dari orang lain. Sekarang eranya kita caper nih. Yeah. Harus caper. Karena dengan caper ini, pool lu untuk dapat duit bakal jauh lebih gede lagi daripada lu nggak punya atensi. Kalau lu punya atensi, untuk lu dapetin duit itu bakal jauh lebih mudah. Makanya ada orang yang kerjanya ngomong yang kontroversi aja ya di internet ya. Betul. Ujung-ujungnya jualan sebenarnya. Ujung-ujungnya jualan. Iya. Padahal ngomongnya nggak jualan ya. Ngomongnya nggak jualan. Banyak banget tuh ya. Banyak banget ya. Orang bilangnya nggak jualan tapi ternyata jualan ya. Kalau kita mah jujur aja, kita jualan guys. Ya. Ya mungkin ini balik lagi ya ke yang pernah gue ngomong juga ya. Kalau misalnya duit lu masih di bawah 1M, apa yang lu takutin? Ya. Karena sebenarnya lu nggak punya apa-apa. Kalau lu merasa duit lu segitu udah banyak, mungkin lu hidup di dunia yang salah. Benar. Ya jadi itu investasi yang jangka panjang. Mungkin lu nggak bisa lihat langsung dari 2 sampai 3 bulan atau 6 bulan. Ini bisa tahunan. Iya. Tapi ini long term game. Once udah jadi, itu bakal jadi money machine lu. Sama menurut gue tuh orang suka salah kaprah di personal branding. Ya. Yang harus bagus terlihatnya. Orang tuh sekarang menurut gue ya nggak cravingnya bagus, tapi cravingnya asli sebenarnya. Otentik. Yang otentik. Kayak banyak banget konten kreator yang di TikTok yang gue cek, yang kameranya pun nggak proper gitu, tapi orangnya tuh sangat otentik gitu. Kayak kelihatan nih emang mukanya orang asli. Dan ini ya kalau ini mungkin tips buat teman-teman ya kalau mau bikin konten ya, hindari kayak background yang still gitu, karena kayak orang bakal ngeh, oh ini AI apa enggak ya? Tapi kayak kalau sudahnya aneh-aneh, angle-nya aneh gitu, orang lebih, oh ini mungkin bukan AI ya. Ya itu dia. Jadi sebenarnya lu personal branding nggak harus keren, nggak harus kaya gitu ya. Nggak harus kaya. Lu bisa mulai personal branding kapanpun dan dimanapun. Ya. Lu mau di pelosok pun lu mau personal branding sekarang udah bisa. Ya. Karena platformnya emang udah siap untuk itu. Perbanyak referensi sih kalau saranku, kayak banyak yang mungkin konten kreator di Indo menurut gue banyak yang sampah sih. Ya. Pamer-pamernya itu doang.
banyakin referensi konten-konten yang dari luar yang lebih diverse gitu. Kayak baru-baru ini gue lagi ketemu satu konten YouTube yang lumayan menarik. Jadi kalau ngomongin otomotif kan kebanyakan orang ngomonginnya either dia review mobil atau dia modifikasi gitu. Nah ada satu konten kreator di luar, ini mungkin ide juga buat teman-teman yang main di otomotif mau jualan ya. Dia bikin konten cuci mobil. Cuci mobil. Tapi cuci mobil artis. Oke. Jadi mobil-mobil artis yang udah lama yang nggak, kan mobilnya misalnya 5-6 gitu, ada satu nggak kepake, dia cuciin, dia detailing segala macam gitu. Jadi banyak tuh yang bisa dikontenin dari interiornya, dari dia bawainnya segala macam. Itu tuh kayak ini cara baru nih, dan dia nggak perlu pamer kekayaan orang tuh mobil orang kok. Ya. Dia nawarin jasa. Betul. Jadi banyak hal yang bisa dipikirin, bukan cuman kayak mindsetnya jangan kayak gue punya ini dulu baru gue bisa bikin konten gitu. Kan banyak kayak gitu ya, kayak tau gak sih kalau lu main futsal udah beli sepatu bagus dulu padahal belum tentu main misalnya. Ya tapi I think ini case lu juga cocok ya karena lu mulai pakai handphone juga. Gue menarik tuh. Jadi gue mulai YouTube pun pakai handphone 2 tahun lebih gitu. Gue baru punya kamera pun belum gue pakai buat YouTube. Jadi masih pakai handphone sampai sekarang. Selama ini masih pakai handphone. Gue pun juga begitu awalnya. Mungkin nggak punya duit juga punya kamera waktu itu, tapi gue juga nggak ngerti caranya. Jadi gue lebih ngerti pakai handphone. Tinggal record, masukin iCloud, lempar ke editor. Betul. Jadi nggak harus lu punya semuanya dulu untuk mulai lah ya. Semua. Terus untuk personal branding ya. Kalau orang Indonesia mungkin bakal lebih suka yang pamer-pamer kekayaan gitu ya. Kalau emang benar dia punya, dia mau pamerin segimana pun ya nggak masalah. Cuman ya I think masih banyak angle lain untuk dicoba. Jadi personal branding itu kan bisa banyak banget ya. Bisa dari kehidupan sehari-hari lu, apa yang lu kerjain. Misalnya kalau banyak juga teman gue yang sekolah di atau kerja di luar negeri, mereka juga bisa bikin konten tentang kerja di luar negeri. Ya jadi angle-nya itu banyak banget. Nggak harus tentang duit, nggak harus tentang kekayaan. Misalnya lu punya jam tangan, lu punya mobil segala macam, nggak harus tentang itu doang. Kalau gue mungkin approach-nya agak beda sih, karena menurut gue kayak kalau teman-teman main personal branding, nggak harus reach-nya segede itu. Tapi kalau gue mindset-nya tuh lebih ke orang yang tepat. Jadi ada satu tulisan kalau teman-teman tahu mungkin dari Kevin Kelly, 1000 True Fans. Jadi dia bilang kalau teman-teman tuh kalau bikin apapun, mau itu produk, jasa, konten, cuma butuh 1000 orang yang mau beli produk teman-teman. Biasanya 1000 orang beli produknya misalnya setahun juta deh. Itu udah bisa buat hidup banget tuh. Cuma butuh 1000 orang buat, dan 1000 tuh kecil gitu. Teman-teman juga mungkin punya following di Instagram segala macam juga 1000 nyampe gitu. Tapi apakah 1000-nya benar ngikutin konten teman-teman atau cuma following karena kenal doang? Nah itu yang beda. Jadi 1000 true fans ini yang kalau kita udah dapat, udah kita tinggal hidup buat bikin konten untuk mereka. Contoh misalnya kalau di Indonesia tuh kayak tipe-tipe, kalau menurut gue tuh kayak musisi yang main lagu tuh kayak gitu tuh. Mereka udah punya cult-nya yang ini orang kalau mau beli apapun udah pasti dibeli. Ya tinggal cari aja nih cult-nya 1000 orang, udah dia bisa hidup dari sana, dari 1000 orang itu doang. Tapi menurut lu kalau misalnya kita mau mulai nih, ada teman-teman yang mau mulai personal branding, biasanya kita butuh berapa video atau mulai dari mana gitu untuk teman-teman yang bingung? Kalau di gue tuh gue selalu nyaranin kayak unfair advantage. Jadi kayak kelebihan teman-teman tuh apa sih? Yang orang lain gak miliki. Tapi ini kelebihan tuh bukan berarti fisik atau misalnya kayak materi gitu. Jadi misalnya kayak kelebihan unfair advantage gue adalah gue pernah kerja di 2 company yang HQ-nya di China. Gitu. Sesuatu yang unik yang mungkin orang lain gak punya atau sedikit orang yang punya. Jadi gak harus satu-satunya gitu. Gak harus kayak ini orang nih pernah megang rekor muri gitu. Tapi ada sesuatu unfair advantage yang orang jarang punya gitu. Misalnya kayak ada orang dia dokter yang dia mau bikin konten, itu udah lumayan unfair advantage karena sedikit dokter yang mau bikin konten. Ada orang tech yang dia bisa code tapi dia bisa apa, jadi bisa dengan dia punya keunikan khusus atau dia kombinasiin beberapa skill yang stackable. Contoh misalnya kayak profesinya digabung sama hobinya. Biasanya misalnya gue pernah ngeliat konten kreator di TikTok tuh bapak-bapak kerja remote tapi di desa, itu udah 2 stack yang bikin dia unik. Atau kayak konten kreator di luar tuh kayak dia bodybuilder tapi dia hanya makan daging aja, carnivore diet gitu. Jadi kayak punya keunikan khusus tuh di sana. Jadi
Makanya banyak orang mungkin kayak cari sensasi gitu ya di Indo dengan menemukan keunikannya. Tapi menurut gue keunikan tuh bisa dicari sendiri sih. Kayak misalnya kalau di gue keunikan gue tuh mungkin kayak karena gue pernah kerja di tech company. Experience berarti ya? Experience kalau gue. Ya, oke. Kalau lu kayak gimana? Oke, tapi yang tadi lo ngomong gue setuju. Cuman mungkin yang satu lagi yang orang lupa ya, konsisten. Konsisten, benar. Sama karena gini, kadang-kadang lu awal bikin konten nggak ada orang yang nonton lu. 10 video pertama 100 orang doang yang nonton. Sebenarnya udah banyak menurut gue. Yeah. 100 orang pertama ya. Yeah. Tapi orang itu pas dia udah bikin konten berkali-kali yang nonton cuman menurut dia sedikit. Dia nggak lanjutin, akhirnya dia kehilangan potensinya. Ya jadi kalau misalnya lu bisa konsisten terus bikin konten dan keep improving ya. Jadi lu bisa memperbaiki dari yang kemarin yang lu bikin. Ya lu keep doing better. Bakal ada saatnya untuk lu tiba-tiba dapat views yang banyak. Tiba-tiba bakal banyak orang yang nonton lu. Ini tuh BTW bukan cuman di konten organik juga ya. Karena partner gue nih mainnya di iklan kebanyakan. Jadi di apapun. Mindsetnya sama persis. Sama persis. Jadi kalau misalnya lu gak konsisten, lu gak bakal tahu di hari apa lu beruntung tiba-tiba. Benar. Ya tapi kalau misalnya lu bisa konsisten setiap hari, masa lu nggak beruntung itu, nggak ada satu hari yang tiba-tiba melejit. Gue juga percaya itu sih. Kalau gue selalu bilang kalau di YouTube gue tuh kayak gue bikin YouTube tuh time range-nya tuh nggak setahun 2 tahun. Betul. 5 tahun sama 10 tahun. Betul. Jadi ini bego-begonya nih, orang bego banget yang upload seminggu 1. Masa nggak jadi apa-apa gitu selama 5 tahun ya. Tapi harus konsisten 5 tahun. Tapi Gen Z sekarang bro, pengennya instan. Pengen instan. Lu gimana nih sebagai Gen Z juga nih? Karena mindset lu kan agak long term nih. Iya, jadi mungkin gue salah satu Gen Z yang beda kali ya. Gen Z-nya beda. Jadi kalau gue dari dulu ngerjain sesuatu targetnya adalah long term. Tapi gue lihat sekarang banyak teman-teman juga yang pengennya itu instan. Jadi misalnya contoh lu nggak bisa konsisten lakuin sesuatu hal. Bikin konten 10 kali, 20 kali nggak ada hasilnya, berhenti. Ya terus habis itu lu sedih, lu galau. Iya. Ya jadi menurut gue yang kayak gitu yang berat. Benar. Karena konten itu sebenarnya rumusnya kuantitas dan kualitas. Iya. Semakin bagus kualitas lu, semakin banyak kuantitas lu, semakin besar kesempatan lu untuk naik. Benar. Literasinya ya. Betul. Problemnya itu sekarang. Karena attention span mereka juga pendek banget. Ya kan lu nonton TikTok buka 3 detik udah lu scroll lagi. Iya. Ya jadi semua pengennya adalah yang instan. Jadi satu hal yang penting menurut gue ya mungkin ya delayed gratification kali ya. Iya. Menunda hasil. Iya. Menunda kesenangan. Ya kan jadi lu fokus dulu apa yang lu kerjain, ya hasilnya itu biarin. Karena itu hasil itu bukan dikontrol kita juga. Tapi gue jadi kepikiran ini tuh jadi peluang tau buat orang-orang yang berani atau bisa tahan. Betul. Gitu. Jadi udah tahu nih kompetisinya tuh nggak bakal tahan lama gitu. Betul. Orang-orang yang bikin konten tuh kayak setahun mungkin stop, 2 tahun stop. Ya. Jadi kalau bisa konsisten 5 tahun aja. Kita ngomongin 5 tahun tuh sebenarnya waktu yang sangat sebentar loh. Karena 5 tahun tuh cepet banget lewatnya. Dan nggak mungkin tahun ke 1 tahun kedua tuh pasti ada hasil tapi dikit gitu. Ya. Dan itu kompetisi lama-lama rontok sendiri gitu, hilang semua. Betul. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang melejit, dibilangnya tiba-tiba sukses. Tiba-tiba sukses. Padahal 3 tahun tiap hari bikin konten. Bikin konten. Menurut gue tuh rumus yang proven karena gue pernah buktiin sendiri. Liatin deh semua youtuber yang karena gue main di YouTube yang sekarang kontennya gede. Mereka bikin video pertama sampai sekarang kita bisa bilang gede tuh kurang lebih butuh 5 tahun. Ya. 5-6 tahun, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu. Tapi kurang lebih segitu. Jadi nggak ada, kalau dia cepet naiknya, Turunnya juga cepet. Tiba-tiba nggak tahu nih di mana, kita udah lupa atau apa gitu. Biasanya yang cepet yang jualan OnlyFans biasanya. Benar. Cepat juga hilangnya tapi, karena mungkin duitnya udah banyak ya. Bisa jadi jadi langsung exit. sama kayak orang-orang yang exit liquidity gitu kali ya. Iya. Langsung hilang aja. Tapi gini ya, mungkin yang dari dulu gue pikirin adalah bisnis itu, lu lihat orang-orang yang kaya sekarang. Nggak mungkin dalam setahun tiba-tiba kaya begitu. Iya. Jadi ada butuh perjalanannya juga bro. Benar. Ya hasilnya ini kan kita sebenarnya nggak bisa kontrol apa yang kita dapetin. Benar. Ya kan kita itu di luar kontrol kita. Benar. Jadi orang-orang yang lu lihat yang udah besar di Indonesia atau di dunia, nggak ada yang dia bikin satu video tiba-tiba melejit. Benar. Mungkin ada 1-2 orang, tapi
untuk lu jadi 1-2 orang itu ya Ya. gimana? Ini gue setuju sih karena orang Indonesia terutama banyak banget yang suka dengerin nasihat orang tentang bisnis. Tapi orang yang didengerin tuh bukan perintis, tapi pewaris. Gitu ya? Jadi kayak didengerin, nih kita harus ngerti beda konsepnya. Kayak kalau lo perintis kan kayak misalnya gue deh, kalau gue nggak ada apa-apa ya, gue tetap harus cari makan, gue tetap harus balik kerja lagi gitu. Atau gue makan tabungan gue sendiri. Ada orang-orang lain yang ngomongnya kayak, oh iya mimpinya gede segala macam gitu. Kalau buat gue buat teman-teman di sini yang perintis, ya harus dengerin orang-orang yang perintis juga. Karena kita bisa dibilang kayak manajemen risikonya sangat tinggi. Ya. Karena kita ini lumbung pertama nih. Betul. Kalau hilang semua nih. Ya. Kayak misalnya lu cerita lu punya duit jualan terus kayak ke F&B hilang semua tuh. Hilang semua. Mulainya dari nol lagi kan. Ya. Penting banget buat teman-teman tuh kalau dengerin orang, cek dulu background ini orang. Jangan-jangan udah punya ya lumbung emas gini kita nggak tahu nih. Jadi kayak ngomongnya enak gitu kayak oh nih ya bikin konten aja 5 tahun gitu enggak gitu. Jadi kita berusaha bikin real lah ya. Jadi kita start tuh emang usaha sendiri lah gitu bisa dibilang. Ya, jadi kalau untuk Gen Z yang pengen hasilnya semua cepat ya, bagus mati sih menurut gue. Nggak ada yang cepat bro. Nggak ada yang cepat. Ya, mungkin dulu kita pernah lihat ya satu kasus yang bikin kontennya yang murah banget itu. Cepet naiknya kan? Cepet naiknya. Tapi sekarang tebak dia di mana? Cepet Nggak hilang. udah tebak lah, udah pada tahu juga. Cepet hilang, langsung hilang kan. Langsung hilang ya. Jadi untuk lu bangun sesuatu yang sustainable pasti butuh waktu. Iya. Ya, apalagi kita yang kita pengen bangun sesuatu yang bener ya, bukan yang cuman cepet naik terus cepet hilang. Iya. Jadi orang-orang yang nonton di sini juga harus paham tentang itu juga. Nggak bisa tiba-tiba lu instan langsung sukses gitu. Di apapun yang lu jalanin. Menurut gue kayak ada satu trik yang lumayan menarik sih. Kalau misalnya ngomongin kita jualan, personal branding, konten gitu. Kebanyakan orang tuh kalau di gue tuh mindsetnya adalah mereka nggak mau mulai karena bingung mau konten apa, bingung mau ngomongin apa. Ngerasa semua orang tuh sama kontennya. Kalau gue ngerasa konten yang sama pun kalau kita bawain dengan pembicaraan yang beda, pembawaan yang beda, itu bisa jadi konten yang beda. Bisa ngeliat kasusnya kayak let's say YouTuber yang paling gede, let's say MrBeast gitu. Konten-konten tipe kayak gitu tuh banyak yang dipakai, tapi level of execution yang MrBeast tuh bagus banget, makanya kontennya yang paling oke. Ya. Itu juga berlaku buat teman-teman yang mungkin ngerasa, oh kita nggak punya expertise-nya nih buat ngomongin satu hal. Let's say misalnya gue someday ngomongin tentang fitness misalnya. Fitness ya. Misalnya bodybuilding. Yang gue lakukan adalah gue nggak bakal klaim gue bodybuilder dong, karena kan nggak kelihatan. Tapi gue bakal klaim, oke, gue adalah orang yang kurator konten bodybuilding. Jadi teman-teman bakal dapat kayak highly curated content dari gue. Ini rekomendasinya ini, gue dari riset ini segala macam. Itu kan juga valuable. Jadi jangan cuma ngeliat kayak, oh gue nggak ini nih, gue nggak bisa gini gitu. Ya. Orang-orang level yang udah mikirinnya tentang apa yang mereka mau ngomongin di konten, itu levelnya di atas daripada orang-orang yang oh nanti kalau misalnya gue bikin konten banyak yang ngomongin gue, muka gue jadi kelihatan. Gue mikir ya kalau ada orang ngomong kayak gitu, emang lu siapa? Ya? Tapi jujur emang awal-awal kita mikir kayak gitu. Pasti begitu. Pasti begitu. Cuman, tapi semakin kesini, lu bakal mikir, emang lu siapa? Nggak ada yang peduli juga lu bikin konten, mau jelek mau bagus. Nggak ada yang peduli juga sih. Bahkan kalau gue sekarang, gue bakal support jadinya. Mungkin karena gue udah pernah ngelewatin itu ya. Betul. Gue bakal support orang-orang yang bikin konten. Terutama kalau di YouTube ya. Karena kayak gue tahu sesuatu. Mau jelek atau bagus, iya, support. kita bakal tetap support. Iya. Ya kan? Jadi ya itu dia kesenjangan berpikirnya menurut gue ya. Kalau misalnya orang-orang yang gue lihat beberapa contoh teman-teman gue yang misalnya udah sukses, mereka itu nggak pernah ngatain konten orang itu jelek. Iya. Mereka nggak pernah malah ngejulitin orangnya. Ya tapi justru malah disupport. Ya jadi kalau untuk lu yang masih mikir bikin konten nanti lu diomongin sama teman-teman lu, berarti teman-teman lu belum sukses. Itu aja. Biasanya benar. Biasanya begitu. Biasanya benar. Ya, jadi itu bukan jadi satu alasan untuk lu nggak bikin konten. Karena jujur aja nggak ada yang peduli sama lu. Di sini pun kita nggak ada yang peduli. Besok gue mati pun paling yang peduli orang tua gue sama orang-orang yang sayang sama gue doang. Iya. Di dunia ini nggak ada yang tahu gue. Iya. Ya, jadi apa yang lu takutin? Terutama sekarang kita di era konten banyak yang palsu segala macam gitu. Jadi kayak menurut gue nothing tulus sih kalau kita mau bikin konten ya
ditaruh aja mukanya, mau tuh di konten biasa, di iklan segala macam, dan tekniknya udah banyak banget buat kita bisa muncul terus gitu. Betul. Dan dapetin satu market lah yang kita bisa guide dengan konten yang kita bikin. Ya. Dan teman-teman mesti paham ya, ini waktu kita yang terbaik itu 5 tahun lagi. Ya. Setelah itu kita bakal jauh lebih susah untuk stand out. Kita bakal jauh lebih susah cari atensi dari orang. Kalau kata patah Cina, waktu yang terbaik tuh kemarin. Betul. Waktu terbaik kedua hari ini. Ya. Nah, waktu terbaik ketiga baru 5 tahun lagi. Betul. Jadi ini window lu sebenarnya. Kalau lu nggak mulai hari ini, lu masih nunda-nunda, lu pasti bakal ketinggalan. Nah, ini bagus buat closing nih sebenarnya nih. Sampai ketemu lagi. Udah, sampai ketemu lagi. Dadah.